Antri woi, selamat datang di channel Antri Film. Alur cerita film kali ini berjudul The Sacrifice, diterbitkan tahun 2020. Alur cerita kali ini diangkat dari kisah nyata dan spesial bagi Koko, karena di film aslinya terbagi jadi dua versi detail terpisah, di darat China dan di udara Amerika, dan satu versi dirangkum. Oh no. Ribet kan? Tetapi di alur cerita kali ini Koko jadikan satu jalan. Mantap. Gas koy. Sikat man. Masuk awal cerita. Unit dengan nama kode Jensen diperintahkan memperkuat garis depan untuk menutupi kekuatan utama di sayap kanannya dalam serangan umum, dan mereka diharuskan mencapai lokasi Kumsong pada pukul 6 pagi di tanggal 13 Juli. Jika gagal, mereka dalam bahaya besar. Rintangannya, Sungai Kumpang yang dalam dan besar menghadang jalan mereka. Mereka juga memakai cara menyeberangi sungai dengan cara bergantian, dan jika perlu, semua operasi dilakukan pada malam hari. Tanggal 12 Juli 1953, Amerika pun meluncurkan bom B-26 menghancurkan jembatan. Mereka berjuang untuk mendirikan jembatan supaya bisa menyeberang untuk sampai Kumsong. Mantan pemimpin pasukan bernama Gwen Lee terobsesi beraksi. Gwen Lee melampiaskan frustasinya terhadap seorang letnan 2 bernama Zhang Fei yang berdiri tegak, sebab dia kini secara teknis atasannya Gwen Lee. Masalahnya mereka hanya mempunyai 2 meriam dan tidak boleh dipakai bersamaan. Meriam kedua bersembunyi dipakai untuk pertahanan terakhir. Zhang Fei pun menyuruh Gwen Lee memakai meriam kedua untuk pertahanan terakhir. Dua pesawat pengintai pun melintas melihat situasinya. Bom B-26 sudah diluncurkan, tetapi juga ada bom tunda. Pilot Amerika bernama Hill ditugaskan mengecek kondisi jembatan, dan jembatan berdiri kembali. Gwen Lee yang kesal lantas menggantikan Zhang Fei di posisi depan dan berhasil menembak satu pesawat. Pilot Hill berhasil lolos dan tidak dapat menyerang dikarenakan tidak ada amunisi yang cukup. Zhang Fei yang mengirit penggunaan amunisi dikarenakan sangat kekurangan amunisi. Mereka harus eman-eman. Oh no. Akhirnya mereka bertukar posisi. Gwen Lee yang suka beraksi mengambil alih sebagai penyerang, dan Zhang Fei bersembunyi sebagai pertahanan terakhir. Zhang Fei akhirnya bertukar tempat dikarenakan Gwen Lee mengatakan amunisi yang masih full di tempatnya. Tetapi Zhang Fei ditipu. Amunisinya yang tadi menembak pesawat musuh itu memakai amunisi Gwen Lee yang dibawa dari tempat dia. Sore pun tiba. Pilot Hill dan Smith kembali mengecek kondisi jembatan pun terkejut melihat jembatan yang kembali berdiri.
Pilot Smith mengatakan jika Amerika membangun jembatan itu butuh 3 hari, tetapi China hanya 3 jam. Pilot Hill langsung menghubungi menara. Pilot Smith memberikan koordinat lokasi pengeboman M155 Howitzer dengan target jembatan, tetapi target meleset ke gunung. Letnan Kovulai ditugaskan menjadi pasukan yang akan menjadi orang terakhir yang menyeberangi sungai dan juga harus memperbaiki jembatan jika rusak. Mereka harus menyeberangi paling lambat jam 5 untuk melakukan pertemuan jam 6. Howitzer yang salah sasaran seketika membuat pasukan Letnan Kovulai di gunung pun dibuat kacau balau. Korban pun berjatuhan diakibat Howitzer yang salah sasaran. Hill pun langsung memberikan koordinat baru karena target mereka ke jembatan. Howitzer pun diluncurkan dan 7 meter jembatan pun hancur. Springs of water. We are RTB now. Akhirnya sinyal pun terputus, di mana pasukan harus mendapatkan sinyal untuk menghubungi markas dan meminta bala bantuan. Dan dibuatlah 2 grup kecil, bagian komunikasi dan bagian melaporkan jika ada musuh. Malam pun tiba. Pasukan pun dengan cepat membangun kembali jembatan tersebut. Zanfei yang merasa curiga akhirnya memberi kode ke Guanli dan mereka bersiap. Pilot Hill yang mempunyai dendam pribadi akhirnya kembali ke pertempuran menargetkan Guanli selaku pertahanan terdepan. Guanli kalah duel karena amunisinya habis dan tewas. Zanfei pun mengenai pesawat Hill. Pilot Hill pun terluka parah. Hill pun langsung memberikan koordinat Howitzer untuk target Zanfei yang ketahuan posisinya. Tetapi markas pun menyerang Howitzer terlebih dahulu. Target Howitzer Amerika dan hancur, dan mereka harus cepat merampungkan jembatannya kembali. Markas Amerika pun hancur. Zhang Fei pun sedih atas kehilangan Guanli. Dia mengingat kenangan bersama Guanli. Zhang Fei juga mengubur sisa-sisa tubuh Guanli.
Pasukan akhirnya bergegas menyeberangi jembatan yang sudah rampung. Tetapi pesawat musuh lagi-lagi terlihat, dan mereka melakukan taktik di mana mereka harus mematikan semua lampu agar tidak terlihat. Zhang Fei akhirnya melakukan pengorbanan untuk mengalihkan perhatian pesawat musuh. Zhang Fei mengajak duel dengan memberi kode tembakan. Pilot Hill yang kembali dengan target menjatuhkan bom tepat ke arah senjata anti pesawat milik Zhang Fei yang merupakan pertahanan terakhir mereka. Akhirnya Zhang Fei pun menghidupkan api di sekitar mereka. Pilot Hill pun melihat target. Mereka pun berduel. Sergeant! Wanna hold this bridge? You gotta pay for it, little bastard! Akhirnya Pilot Hill melepaskan bom tepat ke senjata anti pesawat milik Zhang Fei dan menghancurkan sekitarnya. Mungkin Pilot Hill mengatakan Zhang Fei telah tewas, tetapi jangan senang dulu. Zhang Fei ternyata masih hidup walaupun dengan kondisi yang cukup parah banget. Zhang Fei pun tetap berjuang dan mencari sisa-sisa amunisi untuk perjuangannya terakhir. Pilot Hill pun melihat sekitar dan dibuat terkejut di mana jembatan yang hampir kembali rampung. Hill pun mendapat banyak pujian karena dapat menghancurkan dua senjata anti pesawat mereka. Akhirnya Pilot Hill memanggil pesawat Thunderbird yang membawa bom B-26 pun dikerahkan dikarenakan dua senjata anti pesawat telah dimusnahkannya. Zhang Fei pun di sisa-sisa tetes darah terakhir tetap berjuang. Dan akhirnya bom berhasil membunuh Pilot Hill. Tapi bom B-26 pun dijatuhkan dan pesawat Thunderbird
pun segera kembali ke markas. Bom B-26 yang dijatuhkan cukup banyak, membuat jembatan, pasukan, tanah, pohon semua terbakar. Pilot Amerika yang bernama Smith kembali menuju pangkalan sebab jembatan telah hancur total. Pukul 4.35 tanggal 13 Juli, seorang prajurit dengan mata yang rusak terbakar berjalan di sisi jembatan. Di tengah-tengah mayat dan juga kehancuran, tiba-tiba ratusan tentara tampaknya melintasinya. Pilot Smith pun ditugaskan kembali untuk mengecek kembali karena masih ada aktivitas, dan ternyata betul ada jembatan Smith pun langsung meminta agar Thunderbird datang lebih banyak dengan membawa bom B-26. Dahsyatnya pasukan yang membuat sebuah jembatan dengan manusia hidup untuk menahan jembatan agar pasukan tempur dapat melintas. Thunderbird pun melintas dan bom B-26 pun tidak bisa tertahan lagi. Akhirnya alur cerita pun berakhir. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai akhir cerita. Perjuangannya selalu dikenang. Oke lah, sampai ketemu di alur film berikutnya. Ciao.